Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma as-sawmu wa huwa as-salisu min arkanil islami fa huwa imsakun ma'rufun. Wa amma as-sawmu, adapun puasa, wa huwa adapun saum as-salisu adalah yang ketiga min arkanil islami dari rukun-rukun Islam. Fahuwa maka adapun saum imsakun ma'rufun adalah imsak yang sudah maklum itu. Imsak menahan diri adalah aktivitas menahan diri yang sudah maklum. Wa huwa adapun imsak ma'ruf, yang dimaksud menahan diri yang sudah maklum, imsakun adalah menahan diri an syahwatail farji wal batni, dari syahwatnya farji dan perut. Menahan diri dari keinginan farji, kemaluan, wal batni dan perut, di taatil maula, demi taat kepada Allah, kepada Tuhan. Karena taat kepada Allah, menahan diri min tulu'il fajris sadiqi, mulai dari terbitnya fajar sadiq, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, ala wajhin ay tariqin maksusin, menurut jalan tertentu. Ala wajhin maksusin, yakni ala tariqin maksusin, menurut jalan atau cara tertentu. Ai artinya bisyurutin wa arkanin, dengan beberapa syurut dan beberapa rukun. Itu pengertian puasa. Puasa itu adalah menahan diri dari apa yang diinginkan oleh farji dan apa yang diinginkan oleh perut, yang tujuannya adalah tunduk kepada perintah Allah, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari dengan cara tertentu. Artinya dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu. Dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu. Minhu ay minal wajhil maksusi an-niyatu, adalah termasuk cara tertentu itu adapun niat. Di antara yang dimaksud dengan cara tertentu ya pakai niat. Fala budda minha li sihhatihi, fala budda maka tidak boleh tidak boleh tidak, itu artinya harus, minha dari niat, li sihhatihi untuk sahnya puasa. Ilhiya, karena adapun niat, rukunun adalah rukun. Jadi agar supaya puasa itu sah harus ada niatnya, karena niat itu merupakan bagian dari rukun puasa. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat, adapun tempatnya niat, al-qalbu adalah hati. Jadi niat itu di dalam hati. Wala takfi, dan tidak cukup
Apa niat? Bil lisani wahdahu, dengan lisan saja. Tidak cukup dengan lisan saja tanpa menyertakan hati. Kalau hati saja tidak menyertakan lisan cukup. Niat hati saja yang berniat tanpa melibatkan mulut dan lisan cukup. Tapi lisan saja tanpa hati tak cukup. Sebaiknya kedua-duanya, niat dan lisan, hati dan lisan. Wala yustaratuh, dan tidak disyaratkan at-talaffudzu, apa mengucapkan, biha dengan niat, qat'an dengan pasti. Pasti ini artinya tanpa ada perbedaan di kalangan ulama bahwa tak wajib melafalkan niat. Niat itu kapan? Likulli yaumin, untuk setiap hari. Niat itu setiap hari, ya. Lianna kulla yaumin, karena sesungguhnya tiap-tiap hari, ibadatun mustaqillatun, adalah ibadah yang berdiri sendiri. Puasa hari ini yang terpisah dari puasa kemarin, berpisah dengan puasa besok, karena tiap-tiap hari itu merupakan ibadah tersendiri. Wa yustaratu, dan disyaratkan, di furudis shaumi, bagi puasa-puasa fardu, di furudis shaumi, bagi puasa-puasa fardu, ka Ramadana, seperti puasa Ramadan, ada an wa qadaan, baik ada maupun qada. Ada Ramadan, qada Ramadan, wa kafaratin, dan seperti puasa kafarat, wa mandurin, dan puasa nazar, wa shaum istisqain, dan puasa istisqa. Amaro, yang memerintahkan, bihi, dengan puasa istisqa, al-imamu, siapa imam. Wajib untuk puasa-puasa fardu, tabyituha, apa? Menginap niat. Menginap niat artinya berniat pada waktu malam. Tabyituha ay iqa'un niyati fi juz'in minal laili, artinya menjatuhkan niat pada bagian daripada malam. Ai fima, artinya di dalam bagian waktu, baina ghurubis syamsi wa tulu'il fajri, antara terbenamnya matahari dan terbitnya fajar. Itu malam, ya. Malam itu apa? Malam itu adalah waktu yang terbentang mulai dari terbenamnya matahari maghrib sampai terbit fajar, itu namanya malam. Artinya puasa itu ada yang puasa fardu. Puasa fardu yang asli itu ya puasa Ramadan, itu puasa fardu yang asli. Kalau puasa Ramadan dilakukan pada bulan Ramadan, itu namanya puasa Ramadan ada. Kalau puasa Ramadan dilakukan di luar bulan Ramadan, artinya Ramadan qadha. Selain puasa Ramadan, ada juga puasa fardu, seperti puasa karena membayar kafarat. Salah satu bagian daripada kafarat,
salah satu bentuk daripada kafarat adalah puasa. Puasa sebagai kafarat itu termasuk puasa fardu. Termasuk puasa fardu, puasa nadar. Orang bernadar mau melakukan puasa besok hari Senin, maka meskipun puasa hari Senin itu aslinya sunnah, tapi kalau dinadarkan itu menjadi fardu. Termasuk puasa fardu adalah puasa istisqa yang diperintahkan oleh imam. Memang di dalam sholat istisqa itu kan dianjurkan sebelumnya puasa kan 4 hari dengan 4 hari keluar akan melakukan istisqa pada hari Kamis, maka disarankan melakukan puasa Senin sebelum Kamis, sebelum Kamis itu Rabu, sebelum Rabu itu Selasa, sebelum Selasa itu Senin, mulai Senin puasa. Puasa dalam rangka istisqa itu aslinya kan sunnah, tapi kalau diperintahkan oleh pemerintah itu menjadi wajib. Imam ini kan pemerintah, kepala negara. Apa yang tak wajib, kalau diwajibkan oleh negara menjadi wajib, terkecuali kalau bertentangan dengan syariat. Demikian pula sesuatu yang semula itu hanya sunnah, kalau diwajibkan oleh negara menjadi wajib. Puasa-puasa fardu seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar, dan puasa istisqa yang diperintahkan oleh imam, itu niatnya harus dilakukan di waktu malam. Niat. Pokoknya untuk puasa fardu apapun itu, niatnya harus dilakukan di waktu malam. Walau fi saumil mumayyiz, meskipun di dalam puasanya anak yang sudah tamyiz. Wa in kana naflan, meskipun ada apa saumul mumayyiz, naflan itu sunnah. Anak di bawah umur yang sudah tamyiz kan bisa puasa. Puasanya memang tidak wajib. Akan tetapi kalau itu puasa Ramadan, niatnya harus waktu malam juga. Meskipun statusnya itu menjadi puasa sunnah. Li'annahu, karena sesungguhnya saumul mumayyiz, puasanya anak yang sudah tamyiz, ala suratil fardi, adalah dengan format fardu. Formatnya format fardu. Artinya secara bungkus sholatnya anak yang sudah tamyiz, kalau itu sholat maghrib ya, bungkusnya kan bungkus fardu ya, meskipun hakikatnya sunnah. Kesolatil maktubati, seperti sholat maktubah, seperti sholat yang 5 waktu. Anak kecil meskipun sudah tamyiz kan tahu wajib. Tapi kalau melakukan sholat anak kecil yang sudah tamyiz itu, ya harus membaca Fatihah dan seterusnya. Liqaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yufridhu minal laili. La siyama, tiada puasa, artinya tidak ada puasa liman, bagi orang, lam yufridhu, yang tidak menyatakan akan puasa, minal laili, sejak dari waktu malam. Artinya tidak sah puasa seseorang kalau tidak diniati sejak waktu malam. Jika menjadi dalil wajibnya niat untuk puasa-puasa fardu.
Rawahu ad-Daraqutni, meriwayatkan kepada hadis siapa ad-Daraqutni. Wa minal wajhil maksusi al-imsaku anil mufattirati, dan adalah termasuk cara tertentu adapun menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Di atas diterangkan bahwa puasa itu adalah menahan diri dengan cara tertentu. Yang dimaksud cara tertentu salah satunya adalah niat. Termasuk yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mufattirat. Bitasdidit ta'i, dengan mentasdidkan at-ta, mufattirat dari fattara yufattiru taftiran. Maknanya ay al-mufsidati lis-shaumi, artinya hal-hal yang merusak, yang membatalkan kepada puasa. Wa hadza ruknun tsanin, ini adalah rukun yang kedua. Rukun yang pertama niat, rukun yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Hal-hal yang membatalkan itu seperti apa? Minat ta'ami, berupa makanan. Ayil al-mat'umi, artinya sesuatu yang dimakan. Wa ingqallah, meskipun sedikit. Kasimsimatin, seperti wiji bican, wejan, seperti satu biji wejan. Wasyarabih, dan minuman. Ai al-masyrubi, maksudnya sesuatu yang diminum. Wa ingqallah, meskipun sedikit. Kanuk totimain, seperti setetes air. Sawa'un kana, sama saja ada apa minum. Min sabaki ma'i wasrit tabarrudi, dari terlanjurnya air membasuh tabarrud. Basuhan tabarrud artinya membasuh untuk mendinginkan diri. Kang kui macam lep colok memasuk aing gajolok, ya kan? Akhirnya terlanjur masuk ilal jaufi, ke rongga badan. Terlanjur itu ada perbedaan antara terlanjur karena berwudu dan terlanjur dalam rangka hanya untuk mendinginkan mulut. Ini air terlanjur masuk ke dalam, padahal dia berkumur-kumur bukan dalam rangka sunnahnya wudu, tapi hanya untuk mendinginkan mulut. Aw min ma'il marratir rabi'ati, atau dari air kali yang keempat. Yakinan, secara yakin, masuk secara yakin. Fil madmadati wal istinsaki, di dalam berkumur-kumur dan di dalam menghirup air. Termasuk salah satu sunatnya wudu kan berkumur-kumur dan menghirup air. Berkumur-kumur dan menghirup air disunahkan 3 kali. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Kalau yang terlanjur masuk kali pertama, kali kedua, dan kali ketiga, mungkin bisa ditoleransi, dimaafkan. Tapi ini berkumur-kumur sampai 4 kali pasta lanjut, ya kan? Tamasuk. Berbeda antara yang 1, 2, dan 3 dan yang keempat. Keempat itu umur-kumur kangkui apa mata kerba kali, ya. Aw min ma'il mubalawati fihima, atau dari air mubalawah fihima, di dalam berkumur-kumur dan menghirup air. Mubalawah ini artinya ongku-ongku atau terlalu.
Artinya bagi orang yang berpuasa, berkumur-kumur dan menghirup air itu harus berhati-hati. Jangan sampai keterlaluan. Kalau karena keterlaluan lalu ada air yang terlanjur masuk, itu bisa membatalkan puasa. Gara-gara mubalau ya. Gara-gara mubalau lalu ada air yang terlanjur masuk. Fal mubalaghatu nau'an. Maka adapun mubalagha itu ada dua macam. Mubalagha artinya mah beungeut, ongku-ongku atau bermakna talebet. Ada dua macam. Ahaduhuma adapun salah satu dari dua macam itu an yusa'ida al-ma'a. An yusa'ida menaikkan siapa orang, menaikkan al-ma'a akan air, ipanai ila aqsal hanaki kepada bagian atasnya langit-langit mulut. Hanaknya kang ngilangian, ngilangina colok. Ila aqsal hanaki sampai paling puncaknya langit-langit. Filmat madoti di dalam berkumur-kumur. Wa ilal khaysumi dan menaikkan air ilal khaysumi ke batang hidung. Fil istinsaki di dalam menghirup air. Bagi orang yang tidak sedang puasa, ketika berkumur-kumur dan ketika menghirup air kan disunahkan mubalaghah, mabeungeut. Yang dimaksud mubalagh kalau di dalam madmadah, kalau di dalam berkumur-kumur, artinya air itu sampai naik ke puncak langit-langit mulut. Kalau di dalam menghirup air, mengupayakan air itu sampai ke batang hidung. Bagi orang yang tak sedang puasa, bagi orang yang sedang puasa, hal yang seperti itu tidak dianjurkan. Ya. Kalau sampai dilakukan, kemudian terlanjur air masuk, bisa membatalkan puasa. Wasanihima adapun nomor duanya nau'ani. Mil'ul fami wal anfi, memenuhi mulut dan hidung, bil ma'i dengan air, colo pesai aing, elong pesai aing, ala khilafil adati, menurut yang tak biasanya, menurut tak biasanya. Wa illam yahsul tas'idun, meskipun tak terjadi tas'id, tak terjadi tas'id yakni menaikkan air. Kama afadahu asy-Syarqawi, sebagaimana memberikan pengertian kepada hal itu siapa asy-Syarqawi. Wal jima'i, dan jima itu beberapa hal di mana orang beberapa hal yang membatalkan puasa. Makanan, minuman, dan jima. Fayuftiru bihi, maka batal siapa orang bihi dengan sebab jima. Wa illam yunzil, meskipun tidak keluar mani. Pokok lamun la jima sanajan tak keluar mani batal puasa. In alima wa ta'ammada wa ikhtara, jikalau dia tahu bahwa jima itu tak boleh, wa ta'ammada dan sengaja, wa ikhtara dan dia memilih, artinya melakukan itu dengan pilihannya sendiri, bukan karena dipaksa. Kalau dia tahu, sengaja dan kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa. Wa yustaratu huna, dan disyaratkan huna di sini,
kaunuhu apa adanya orang watian itu wati au mautuan atau diwati awati atau diwati. Fala asara min haitsul jima'u, maka tidak ada pengaruh dari segi jima' li ilaji rajulin, bagi memasukkannya laki-laki fi kubulihi, di dalam kuburnya, bi khilafi duburihi, berbeda dengan duburnya, wala li ilaji khunsa, dan tidak ada pengaruh bagi memasukkannya orang banci fi kubuli unsa, di dalam kuburnya orang banci, au duburihi, atau di duburnya orang banci, au fi mura'atin, atau di dalam perempuan, au rajulin, atau laki-laki. Karena orang banci itu tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Afadha dzalika Ibnu Hajar, memberikan pengertian kepada hal itu siapa Ibnu Hajar. Wal istimna, dan istimna, maka luar mani, sengaja maka luar mani, namanya istimna. Wa huwa, adapun istimna, istikhrajul mani, adalah mengeluarkan mani bi ghairi jima'in, tanpa jima'. Jadi jima' itu membatalkan puasa meskipun tanpa keluar mani. Keluar mani membatalkan puasa meskipun tanpa jima', ya kan? Haraman adalah haram apa istimna? Haraman adalah haram karena ada apa istimna, ka ikhrajihi, seperti mengeluarkan mani, biyadihi, dengan tangannya sendiri, au mubahan, atau mubah, ka ikhrajihi, seperti mengeluarkan mani, biyadi halilatihi, dengan tangan halilahnya. Halilah itu perempuan halalnya. Kalau zaman sekarang perempuan halalnya itu pasti seorang istri, kan. Kalau di zaman dulu ketika masih ada budak, halilah itu bisa istri, bisa budaknya. Artinya istimna ini ada yang haram, ada yang halal, ya. Yang halal itu seperti apa? Mengeluarkan mani melalui tangan istrinya. Serukuk tekuk sebini, ayo pakai luar. Yang haram ya seperti mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain yang bukan istrinya. Istimna baik dengan menggunakan tangannya istri, yakni yang halal maupun yang haram, sama-sama membatalkan puasa. Fayuftiru, maka batal bihi, dengan istimna, wadihun, siapa orang yang jelas, wakada muskirun, demikian pula orang yang tak jelas. Yang dimaksud orang jelas artinya jelas laki-lakinya atau jelas dia perempuannya, mana wadih. Demikian pula orang yang tidak jelas, tak tahu dia laki-laki atau dia perempuan karena memiliki dua kelamin. Kharaja, yang keluar apa mani, min farjaihi, dari kedua kemaluannya, muskil. Dengan istimna batal puasanya orang. Kalau orang itu orang yang jelas, laki-lakinya atau perempuan, sudah jelas. Kalau dia itu yang dimaksud perempuannya orang yang tak jelas, karena memiliki alat kelamin dua, maka baru batal istimna itu kalau mani keluar dari dua alat kelaminnya. Dari zakarnya keluar, dari farjinya keluar.
In alima jikalau tahu, wa ta'ammada dan sengaja, wakhtaro dan memilih. Kalau dia tahu, sengaja dan tidak dipaksa. Ikhtaro ini artinya tak dipaksa. Li'annahu karena sesungguhnya istimna aula min mujarradil ilaji adalah lebih utama min mujarradil ilaji dari semata-mata memasukkan tapi tak apa-apa ya. Itu lebih dahsyat mengeluarkan mani meskipun tanpa memasukkan ya. Wakada demikian pula khurujul mani, keluarnya mani, walau qatratan meskipun hanya satu tetes, bimubasyaratin dengan sebab mubasyarah. Mubasyarah, luk-geluk bersebini keluar mani. Mubasyarah ini artinya bertemu secara langsung. Disai'in kepada sesuatu nakidin lil wudu'i yang membatalkan wudu. Seseorang keluar mani dengan sebab mubasyarah menyentuh langsung dengan sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Kira nyecing kasih bini keluar mani mana. Walau di zakarin, walaupun hanya menyentuh zakar, nukut zakar keluar, ini mubasyarah kan ya. Au farjin atau menyentuh farji, kutia yang terpotong, tapi wabaki asmuhu dan tetap apa namanya, makna mudzakkar jalan. Itu pas keluar maninya, mana mubasyarah kan. Atau nemu ketemu kafarji jalan pas keluar mani kebetal puasanya dengan catatan namanya tetap Arya farji Arya zakar masih disebut farji masih disebut zakar ya. Tapi pun esek-esek kerontan. Wala yuftiru muhtadimun ijma'an dan tidak batal siapa orang yang mimpi basah ijma'an dengan sepakat ulama. Mun kalor mani dengan sebab mimpi punten tak batal. Li'annahu maulubun karena sesungguhnya keluar mani karena bermimpi. Karena sesungguhnya muhtalim orang yang bermimpi itu maulubun adalah tak sadar. Wala yuftiru dan tidak batal siapa orang bi khurujil mani dengan keluarnya mani binahwi massi farji wal tidak batal siapa orang bi khurujil mani dengan keluarnya mani binahwi massi farji bahimatin dengan semacam menyentuh farjinya hewan. Nekuk farjinya ajam pas keluar mani macamnya tak betul ni. Katakan betul aja biar anu nak ajam. Anu gini kan tak normal. Keluar mani binahwi masih farji bahimatin dengan semisal menyentuh kemaluannya hewan. Wala binahwil fikri wan nadhari dan tidak batal siapa orang dengan keluar mani dengan semisal berfikir dan merenung dengan syahwat. Neng biji biane kamar sambil apikir orang rajin misalnya pas keluar mani. Orang rajin apikir akhirnya keluar mani.
Wa in karrarahuma, meskipun mengulang-ulang siapa orang kepada fikir dan nazar. Artinya pensukut ngalakon ngak geni ka kita namanya. Wa tada al-inzalah, dan ia biasa sudah keluar mani bihima dengan sebab fikir dan nazar. Keluar mani dengan sebab berfikir dan merenung itu tidak membatalkan puasa, meskipun bagi orang yang sudah melakukan berulang kali dan sudah terbiasa keluar mani dengan sebab itu. Kenapa tidak batal lintifa'il mubasyarati? Karena tidak adanya mubasyarah, keluar tanpa media kan gini. Mungkin kan media nyeting kasih bini ketemu kata kar tekuk ketemu kafarji tekuk kan media orang. Kalau tidak ada media kan sama dengan orang yang bermimpi. Demikian pula keluar mani dengan sebab merenung. Fa asbaha al-ihtilama, maka sama serupa dengan ihtilam, mimpi basah. Kadza ma afatahu Ibnu Hajar, demikianlah sesuatu yang memberikan pengertian kepadanya siapa Ibnu Hajar. Wal istiqaati, dan muntah. Muntah, sengaja muntah ya maksudnya, sengaja muntah. Uminhu, dan adalah termasuk istiqaah, termasuk dalam pengertian muntah. Nas'uhu, adapun mencabutnya orang, mencabut di khaitin akan benang, ibtala yang menelan siapa orang kepada benang, lailan pada waktu malam. Dalam malam seseorang menelan benang, kemudian pada siang hari benang itu dicabut. Itu hukumnya sama dengan sengaja muntah. Bil ikhtiyari, dengan ikhtiar. Ikhtiar maksudnya itu artinya orang harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah makanan, minuman, jima, muntah, kemudian istimna, bil ikhtiyari, dengan kehendaknya sendiri. Ini abadi kepada kesemuanya di depan. Ayu bit ta'ammudi, artinya juga dengan sengaja. Wal ilmi, dan tahu. Bitahrimi dzalika, dengan haramnya hal itu. Wa bikaunihi, dan dengan adanya dzalik mufattiran, membatalkan puasa. Membatalkan puasa ai fi jami'i dzalika, artinya di dalam semuanya hal itu. Artinya agar supaya hal-hal yang di atas itu membatalkan puasa, syaratnya adalah sengaja, kehendaknya sendiri, dan tahu bahwa itu haram, dan tahu bahwa itu membatalkan puasa. Kama marrah, sebagaimana sudah lalu. Taudihuhu, apa penjelasannya? Lima ruyah, karena hadis yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi, wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Man, barang siapa zara'a, yang memaksahu kepadanya, al-qai'u, apa muntah, dipaksa muntah, artinya ngutatibi ya.
Barang siapa muntah dengan sendirinya tanpa berusaha muntah, fala qada'ah, maka tidak ada kewajiban qada alaihi zaman. Artinya kenapa tak wajib qada? Karena puasanya tak batal. Wa man istaqa'ah, barang siapa muntah dengan sengaja, fa alaihi, maka ialah wajib kepadanya al-qada'u, apa qada. Barang siapa muntah dengan sengaja muntah, maka wajib qada. Kenapa wajib qada? Karena puasanya batal. Amma mukrahun, adapun orang yang dipaksa, wanasin, dan orang yang lupa, wajahilun, dan orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, udhiroh, yang ditoleransi, yang dimakfu, yang diberi alasan, yang punya alasan, ya. Udhiroh, yang punya alasan, dikurbi islamihi, karena baru masuk Islamnya, dikurbi islamihi, karena dekatnya Islamnya. Dekatnya Islamnya itu karena dia baru masuk Islam. Au bu'dihi, atau karena jauhnya dia, jauh an alimi zalika, dari orang-orang yang mengetahui hal itu. Fala yuftiruna, maka tak batal siapa orang yang dipaksa, orang yang lupa, orang yang tidak tahu, tak batal bidzalika, dengan itu semua. Dipaksa dengan ancamannya, misalnya diancam, kalau kamu tidak makan ini akan saya bunuh, misalnya. Orang yang lupa makan atau minum, orang yang makan karena dia tidak tahu, tapi dengan catatan dia punya alasan kenapa tidak tahu, misalnya karena baru saja masuk Islam, atau dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari orang yang ngerti agama, maka mereka tak batal puasanya dengan itu semua. Kama afadahu Ibnu Hajar fit Tuhfati, sebagaimana memberikan pengertian kepadanya siapa Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Faidatun, ini adalah sebuah faidah. Qala al-Muniri fit Tuhfatil Wafiyati, berkata siapa Syekh Al-Muniri di dalam kitab Tuhfah Al-Wafiyah, yubahu al-fitru fi Ramadana li samaniyatin. Yubahu al-fitru, dibolehkan apa berbuka, berhenti puasa maksudnya, atau maksudnya tak puasa. Fi Ramadana, pada bulan Ramadan, li samaniyatin, karena 8 perkara. Seseorang diperkenankan tak puasa pada bulan Ramadan karena ada salah satu di antara 8 sebab. Yajma'uha, yang mengumpulkan kepada samaniyah, qauluhu, apa perkataan orang, mashun jarro sakon, mim asin ha jim ro sin ain akafin, mim asin ha jim ro sin ain akaf. Mim artinya apa, sinnya artinya apa, ha artinya apa, jim apa, ro apa, sin apa, ain apa, dan akaf apa. Yang jelas ini 8 gitu. Mim sin ha jim ro sin ain akaf. Fal mimu lil maradi, adapun mim itu maknanya sakit. Boleh tak puasa karena sakit. Wasinu lis-safari, dan asin maknanya safar, boleh tak puasa karena sedang bepergian jauh. Wal ha'u lil hamli, adapun ha maknanya hamil, boleh perempuan tak puasa karena hamil. Wal jimu lil ju'i, dan jim
Lilju'i itu bermakna lapar. Kenapa tak puasa? Karena laparnya luar biasa. Karena lapar ay al-hasili masalan lil hasati, artinya yang terjadi misalnya bagi tukang anyih. Tukang anyih apa? Panen. Tukang anyir. Wadarrasi, dan orang yang sedang wadarrasi wal harrasi, ini artinya orang yang bercocok tanam. Wal fa'alih, dan orang yang banyak bekerja. Sangat lapar boleh tak puasa dengan alasan sangat lapar, yang sering terjadi misalnya bagi para petani, pokoknya bagi orang yang punya pekerjaan berat. Andi kelakuan berat, tukang tebang ni kan, terus ben harus ni kan, tukang tebang. Cuma cek boleh kurang-kurang sungakan dia. Apa satu lu dekik mula tak kuat, puru muka, tukang tebang. Wal fa'ali, dan para pekerja. Kapan mereka boleh tak puasa? Bi an hasalalahum masyaqqatun la tuhtamaru adatan. Bi an hasala, dengan terjadi lahum bagi mereka masyaqqatun apa rasa berat, la tuhtamaru adatan yang tidak bisa ditanggung, adatan pada biasanya, tak bisa ija-kaja, tak bisa ditahan, adatan biasanya. Boleh tak puasa dengan alasan lapar bagi orang yang merasa sangat lapar, yang tidak bisa ditahan laparnya itu. Itu apa namanya? Jim. Warra'u lirradai. Adapun ar-ra'nya itu artinya menyusui. Artinya boleh bagi perempuan yang sedang menyusui tak puasa. Wasyaihu wasinu lisaihil harimi. Adapun asin itu maknanya orang yang tua, renta, orang sipun sangat sepuh. Wal ainu lil atasi, sedangkan ainnya itu maknanya adalah haus. Gara-gara sangat haus, yang mau tidak mau harus minum, seseorang diperkenankan tak puasa. Haus ai la yuhtamalu adatan, yang tak bisa ditahan secara kebiasaan. Mun kira-kira mati ya gara-gara kehaus kinginum. Wal qafu, adapun aqafnya itu apa artinya? Lil inqadhi mim mahlikin, untuk menyelamatkan orang dari kebinasaan. Orang mau dalam keadaan dalam bahaya, sementara dia mau membantu untuk menyelamatkan, tak mampu karena sedang puasa, dibolehkan tak puasa. Intaha wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ini kepada benar kan ni, pada tak salah tak nam. Banyak sungguhnya nawitu sauma wadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sana. Saya niat puasa Ramadan demi menunaikan kewajiban puasa
Ramadannya tahun ini. Mun baca tahun Ramadan ni berarti Ramadan ni ibadah hadhihi sanati Ramadannya tahun ini. Syahri Ramadhani hadhihi sanati, bulan Ramadannya tahun ini. Kalau dibaca kasrah, syahri Ramadhani hadhihi sanati, bulan Ramadannya tahun ini. Kalau dibaca fathah, ada ibahdi syahri Ramadan hadhihi sanata. Nawaitu sawmawadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanata, bulan Ramadan pada tahun ini. Hadhihi sanata pada tahun ini. Mun segala bulan Ramadannya tahun ini. Mudah.